Oke, jadi aku ingin di sini membahas tentang investasi dan juga kaitannya terhadap kabar-kabar yang terbaru saat-saat ini ya. Tentang misalkan adanya apa namanya? Pemilu, tentang adanya faktor-faktor lain. Itu kira-kira seperti apa sih ke depannya dari sudut pandang gue pribadi. Jadi teman-teman kalau misalkan punya sudut pandang yang berbeda itu sah-sah aja. Jadi bukan berarti salah dan bukan berarti benar juga. Nah, kalau dari kacamata aku pribadi, ketika kita misalkan setelah kondisi pemilu ini, kalau dari segi seorang investor, baiknya kita lebih mengecek portfolio kita juga. Nah, dalam arti begini, kita pemilihan sahamnya atau pemilihan asetnya itu seperti apa? Kira-kira kalau misalkan si calon A, B, C itu ternyata menang, dampaknya kemana ya? Nah, aku pengen teman-teman semua coba cross check yang ada di media online, contoh misalkan di Google. Kalian bisa search. Kalau si pasangan ini menang bagaimana, pasangan B ini menang gimana, pasangan C ini menang kayak gimana, kira-kira dari visi misinya tersebut lebih mendukung apa, maka di situ teman-teman bisa mungkin kalau ada budgetnya bisa invest di saham-saham yang sektor-sektor yang mendukung dari hal tersebut. Ya ini jadi aku kasih tahu kuncinya gitu ya. Aku kasih tahu kuncinya, tapi aku tanpa memilih salah satu calon juga, tidak sama sekali. Karena ini bukan untuk politik, ini lebih ke investasi. Nah jadi teman-teman ketika sudah tahu nih, oh kalau si dia menang ini, kalau si B ternyata menang itu akan ada dampak di sini, si C menang juga akan dampak di sini. Nah, contoh seperti misalkan waktu zamannya Presiden Jokowi ya, Bapak Presiden Jokowi kan juga waktu awal menjabat itu kan juga ada apa ya keinginan untuk membangun banyak infrastruktur kan. Pada saat keinginan untuk membangun infrastruktur itu ada, visi misinya ada, maka saham-saham dari infrastruktur juga secara kinerja tuh dia juga cukup cenderung naik gitu. Nah itu salah satu dampaknya. Nah teman-teman coba deh analisa sendiri. Karena aku berharap di channel aku ini teman-teman semua bisa belajar dan diedukasi. Diedukasi bukan berarti akan berketergantungan dengan saya atau mungkin berketergantungan dengan orang lain, enggak. Tapi aku mau teman-teman semua juga bisa ngelakuin sendiri. Jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri. Nah, aku di sini sebagai seorang content creator finansial, aku bantu bimbing, ya aku bantu arahin dengan kemampuan yang aku punya juga. Masih banyak kok orang-orang yang di atas aku juga kemampuannya, tapi seenggaknya aku ingin sharing aja ilmu sedikit yang aku punya. Jadi coba teman-teman riset, nanti riset udah dapat, baru teman-teman harus beberapa persen itu dialokasikan buat di situ. Ya, jadi apa? Jadi misalkan teman-teman punya tujuan investasi apa, terus juga ada tujuan-tujuan di mana teman-teman kayaknya pengen dapat potensi keuntungan lebih besar di kedepan hari. Tapi teman-teman nggak usah harus ngelihat portfolio itu setiap hari, tapi bisa dilihat secara periodik, misalkan 3 bulan, 4 bulan, terus aja. Yang penting teman-teman tuh selalu awasi tapi tidak terlalu sering. Kenapa tidak terlalu sering? Supaya secara emosional juga masih stabil keadaan teman-teman semua gitu. Jadi ketika itu terjadi, teman-teman punya simpanan dan juga uang dari teman-teman yang diinvest juga punya potensi untuk tumbuh. Sekali lagi investasi itu pasti ada resiko. Nah, jadi teman-teman harus pelajari juga. Salah satu resikonya kan adalah penurunan nilai investasi. Kalau misalkan teman-teman itu panik, nah itu bahaya. Jadi pastiin teman-teman riset itu bagaimana ya masing-masing itu seperti apa. Kalau kalian udah merasa kayaknya nih calon ini menang ya gitu, nah itu coba langsung bisa berpikir layaknya investor yang apa ya cekatan gitu, jadi bisa memanfaatkan opportunity juga. Tentunya jangan menaruh telur di dalam satu keranjang, tapi taruhlah di beberapa keranjang. Artinya ada yang buat teman-teman misalkan invest benar-benar, ada yang buat spekulatif. Spekulatif ini hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan spekulatif, tapi spekulatifnya itu bukan spekulatif yang bodoh sebenarnya. Spekulatif tersebut spekulatif yang memang sudah kalian perhitungkan. Sudah kalian perhitungkan artinya adalah kalian ini lihat potensinya sebenarnya gede dibandingkan dengan uh, apa ya potensi turunnya. Nah, jadi kalau misalkan udah kayak gitu ya udah alokasiin.
Jadi bukan yang kayak gue nggak tahu nih bagus atau enggak ke depannya secara totalnya karena lu nggak tahu gitu. Nah enggak, tapi karena lu sudah paham atau lu sudah tahu potensi ke depannya akan cenderung naik, nah berarti ke situ arahnya. Nah kalau udah kayak gitu tinggal evaluasi, sabar, karena semua itu namanya investasi itu pasti waktu sih. Mudah-mudahan apa yang aku sharingin hari ini dapat bermanfaat juga dan ambillah positif, buanglah negatif. Tidak ada niat-niat untuk yang cenderung negatif lah di sini. Tujuannya aku pengen membantu membimbing teman-teman investor semua. Karena ini pelajaran yang aku dapat, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman. Bila mana suka bisa komen positif dan juga share ya. Terima kasih.